Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan istiqomah kita bisa mau. Rabbana qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan suruh para nabi. Rabbana inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan hidayah istiqomah samawi. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para syekh, para syekh berjalan. Allahumma qul inna rahmatan wal Allah wa qul inna rahmatakum ulama syatarakum inna rahmatan Indonesia. Subhanallahumma qul inna rahmatan ulama. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantan. Allahumma qul inna rahmatan Abu Yamama Arwin Cibutu. Subhanallah, qul inna rahmatan guru-gurukum inna rahmatan Nusantara Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Allahumma qul inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah ya Karim, Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Ya Allah Indonesia, ya Allah selamatkan ya Allah rakyat-rakyat Indonesia, suku-suku budaya, umaroh, ulama, tokoh-tokoh agama, lintas agama. Mudah-mudahan barokah selamat dunia wal akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah ya Karim, angkatan darat, udara, laut, polisi, selamatkan ya Allah. Satukan NKRI, Pancasila, merah putih. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana billah hasana bi fadlillah wa ya aqtab wa ya amjad wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wa syukurillah ibadallah ya Allah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azza nahda bi fadlillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azza nahda bi
ستأتي بشارتي ويا صواتنا لله عسى تأتي بشارتي ويا صواتنا لله عباد الله الله أجثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوادي يا الله وطمس الكيف والأين بنور الوادي يا الله عباد الله الله أجثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله الله أجثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله الله وجود قدام بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علم حياة سمع بصر كلام قدرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما عليم تجيب حقا دردار يسير شين صدر قضى عين فقا كفلا من نون وهمزة أنا شرك دتا سوالا pada jayanya magabatanga ngata bagamanya ya jadapa lawasatana karacana ngata bagamanya ya jadapa lawasatana karacana
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Monggo kita lanjutkan makalah yang keempat. Masih bab yang keenam tentang ilmu. Makalah yang keempat, wal muradu bi kalami kama qala al-Imam ar-Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu. Bab keenam. Fa ya ba ya alif nun alif lam ain lam mim fi bayanil ilmi, menerangkan tentang ilmu. Wal muradu bi kalamihi kama qala al-Imam ar-Rifai, ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifa wala makanin. Asy-syarhu anna aqsama yasilu ilaihi al-'abdu minal ma'rifati billahi al-iqanu ay al-i'tiqadu al-jazimu alladhi la syakka fihi biwujudillahi ta'ala bila kaifa wala makanin, li'anna allaha qad awhaba sirrahu ta'ala fi nafsil insani biwujudil a'dha'i wassulama allati yatajalla biha sirrullahi ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan makalah beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Rifai, adapun puncaknya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yakin dengan adanya Allah dengan tanpa bertanya bagaimana dan di mana berada. Maksudnya puncaknya seorang hamba untuk mencapai maqam ma'rifat adalah dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada keraguan atas keberadaannya Allah, sehingga tidak ada pertanyaan di dalam hatinya bagaimana dan di mana, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan rahasianya kepada setiap manusia dengan adanya fasilitas yang Allah titipkan, seperti halnya seluruh anggota sendi-sendi yang di situ terpancar dan tampaklah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul adzim. Ini baru ngeri, ketir.
Jadi bab yang keempat ini, makalah yang keempat yang dijelaskan dalam kitab Samawi seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, ini jenengan-jenengan kalau yang belum tahu, kenalan dulu sama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini sebenarnya adalah para waliullah yang tercatat di dalam kitab Karamatul Aulia itu banyak. Biasanya kalau orang-orang umum kan lebih mengenal Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani itu saja. Padahal kalau dalam kitab Karamatul Aulia itu banyak wali-wali kutub yang bahkan kalau kita lihat dalam segi karomah itu lebih hebat lagi daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti Syekh Ahmad Rifai ini memang termasuk salah satu waliullah yang memang karomahnya luar biasa. Beliau ini salah satu wali yang memang karena sejaman dengan Syekh Ahmad Al-Hanafi bisa merebut keimanan seseorang. Itu diceritakan pada waktu itu ada seorang ulama ahli mufassir, ahli fikih yang memang menentang kewaliannya Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang tujuannya dia mau mengetes kealimannya Syekh Ahmad Rifai dalam segi ilmu fikih dan tafsirnya. Datang, begitu sampai ke pintunya rumahnya Syekh Ahmad Rifai, sedikit pun keilmuan dia hilang, jadi tidak nampak. Jadi goblok mendadak gitu, langsung bodoh, bahkan keimanannya hilang. Nah, itu luar biasanya. Tapi disampaikan oleh Syekh Ahmad Rifai, kalau saya ketika diingkari oleh orang banyak tidak menjadi apa-apa, karena man adali waliyan faqad adantu harban. Kan begitu dalam hadis qudsi. Kalau ada orang yang menyakiti seorang wali, Allah sendiri yang mengizinkan perang. Jadi Allah yang marah besar. Disampaikan oleh Syekh Ahmad Rifai, kalau jenengan ingin keimanan jenengan itu kembali dan ilmunya kembali, taubatan nasuha kepada Allah. Jangan hanya meminta maaf kepada saya. Itu dibuktikan nyata. Jadi untuk membacakan kalimat-kalimat Allah pun nggak bisa, karena keimanannya sudah dirambut. Naz'al iman, dicabut dengan wasilahnya karena dia menentang seorang waliullah yang bernama Syekh Ahmad Rifai. Banyak sebenarnya. Nah, ini kita salah satunya biar mengenal. Nah, makalah ini diperjelas oleh Syekh Ahmad Rifai. Jadi yang ditulis oleh Abah dalam kitab ini tentang puncaknya ilmu ma'rifat itu adalah keyakinan. Yakinnya kepada Allah tanpa ada pertanyaan bagaimana dan di mana Allah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai tentang ma'rifat sendiri yang perlu kita pahami. Makanya kadang-kadang orang belajar tasawuf pada kabur, pada nggak mau, wah terlalu tinggi katanya kan begitu. Jadi jangan memahami ma'rifatnya langsung secara dzat. Kalau Ibnu Athaillah memberikan konsep dalam Al-Hikam itu ada 4 tahapan ma'rifat yang harus kita tempuh dalam suluk itu. Pertama, tahapan seperti kita minimal kita ma'rifat kepada Allah bil asma, mengenal nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kita paham nama-nama Allah dan artinya itu paham. Itu minimal seperti itu. Maka kita semua yang hadir ini sebenarnya udah ma'rifat. Cuman kelas ma'rifatnya mungkin baru ma'rifat bil asma. Ketika sudah paham betul ma'rifat bil asma, maka redaksi dalam hikam itu kita ada tuntutan untuk menaikkan kemarifatan kita menuju kepada ma'rifat bil sifat, mengenal sifat-sifatnya Allah. Gitu kan, seperti wujud kita Bapak yang kita bacakan tadi. Arti dan pemahamannya harus dipahami betul. Baru setelah ma'rifat bil sifat, naik lagi ke atas tahapan ketiga ma'rifatnya bil af'al. Jadi kita harus mengetahui af'alnya Allah, qudrat iradatnya Allah. Nah, baru tahapan yang terakhir ma'rifat bil dzat. Nah, kadang-kadang kita langsung ingin ma'rifat secara dzat. Ya akhirnya banyak yang nggak nyampe karena bil asmanya aja tidak paham, bil sifatnya aja tidak paham. Jadi kita harus optimis bahwa kita ini sebenarnya dilahirkan sudah ma'rifat. Cuman kelasnya ma'rifat kita masih tahapan bil asma. Seperti itu. Itu yang pertama, yang keduanya. Terus kemudian untuk meyakini bahwa Allah itu wujud, sebenarnya qad auhaba sirrahu ta'ala fi nafsil insan. Kita bisa mengetahui ma'rifat bil asma, bil sifat, bil af'al itu memahami betul mirfaqatul basyariyah atau fasilitas yang Allah titipkan kepada kita sebagai amanah, anggota tubuh kita. Makanya kalau Imam Ghazali memberikan konsep ma'rifat itu dengan memahami betul hawasul khamas dari panca indera.
pandangan, pendengaran, rasa itu bisa menjadi alat untuk memahami bahwa Allah itu wujud. Nah, tergantung kita yang mau kajinya seperti apa. Gitu. Makanya kan kalau Imam Ghazali membagi ada basor, ada basiroh, ada sama, ada sami'ah. Kalau basor itu mata penglihatan secara kasat, mata yang zahir, tapi kalau basiroh mata batin. Kalau sama itu sam'ah itu pendengaran zahir kita, kalau sami'ah itu pendengaran batin kita yang di situ ada sentralnya Allah. Kan seperti itu. Nah, itu dalam konsep tasawuf memang seperti itu. Yang mudah-mudahan minimal kita walaupun hanya ma'rifat bil asma sementara ini, dengan adanya pengajian ini kita bisa menaikkan kelasnya kita. Amin Allahumma amin. Untuk lebih jelasnya nanti akan lebih diperjelas oleh guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qul inna rahmatan hidayah wa qul inna rahmatan tanajjawi. Subhanallah, qul inna rahmatan hidayah ya Allah, wa qul inna rahmatan ilmu. Subhanallah, wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ya wali ya Allah, wa qul hadi inna rahmatan Indonesia. Allahumma la innaka liman ta'adini ya Allah. Subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan ilmu ya Allah, wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul inna rahmatan ya Allah, wali ya Allah, ulama, wa qul inna rahmatan ilmu musaddaq. Allahumma qul hadani inna rahmatan kitab wa mahdi inna quliyam Quran. Alhamdulillah. Subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa qul inna rahmatan ya Allah, ya Allah ya Karim ya Rasulullah. Wa qul inna rahmatan ilmu wa qul inna rahmatan syariah al-hakamah hakikat. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah jasman dan rohani. Subhanallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita istiqomah, yaitu istiqomah mengaji ala santri, yaitu kitab samawi. Rintangan cobaan penuh dengan nikmat. Hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun. Tahun 2020 hilang menjadi tahun 2021. Mudah-mudahan para jamaah santri-santri dimanapun, mudah-mudahan berkah selamat dunia. Kalau kita punya ilmu, tanggung jawabnya berat. Sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai wali-walinya Allah, sebagai sahabat, sebagai para nabi, sama tanggung jawab dunia dan akhirat. Karena apa? Kita mengaji dan dikaji di pondok pesantren unik ini. Apakah kita ikhlas atau tidak? Halangan, rintangan, dengan dikasihnya hujan. Hujan itu membawa nikmat dan membawa barokah. Karena apa? Obat, tanpa obat hujan mungkin dunia ini terlena. Betul nggak? Karena ada malam, ada siang. Siang itu hujan, malam pun hujan, direndam, dibawa, dikumpulkan, diangkat lagi ke langit. Itulah matahari dan bulan. Betul atau tidak? Ilmu
Kalau kita tidak diterapkan itu ilmu dari A sampai Z, dari alif sampai ke amjaiyah, apalagi dari 1 sampai 10, itu pun tanggung jawab. Kenapa? Kalau zaman dulu belajar seperti saya sendiri, belajarnya juz amma, betul nggak? Ya, kita jalannya juz amma ya seperti begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qul inna rahmatan laka lima film Allah. Apakah kamu ikhlas atau tidak? Hanya sekedar nonton kitab samawi, hanya nonton membaca Quran, kitab atau hadis. Karena pondok pesantren itu gudang apa? Gudang ilmu. Ilmu itu harus diterapkan dengan ikhlas ridho karena Allah. Penyakit bisa hilang karena doa bersama. Bisa disatukan karena kita menyatukan dimanapun, menyatukan menjadi Al-Fatihah. Betul atau tidak? Ilmu. Kalau kita, biarpun kita keturunan siapapun, kalau tidak bisa menjalankan ilmunya, mikir. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Betul? Kenapa? Takut ngasih amanah ilmu dari Allah sampai kepada Rasulullah atau para nabi, sahabat, wali-walinya Allah. Kalau tidak meneruskan, waduh, celaka. Betul? Alam dunia ini kiamat. Sekarang itu kebanyakannya kiamat. Kiamat apa? Kiamat hati. Kenapa? Tidak yakin kepada dirinya. Betul atau tidak? Kalau kita orang Indonesia, apakah kamu cinta yang ada di Indonesia? Cinta karena nenek moyang kita tumpah darah. Betul? Seperti saya diam di Pamotan, kalau tidak ada cukang, Ibu Haji Enggar ngasih tempat ini kan barokah, 7 turunan didoakan semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena apa? Karena cukang, lantaran. Kata syariat, menerapkanlah ilmu di Pamotan, di Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang sampai Jawa Timur. Nggak gampang. Kita melangkah dari Jawa Barat ke Jawa Timur, nyeker saya. Coba datang ke sini, monok di Uni, nggak ada apa-apanya. Di sini tidak ada sekolahnya. Sekolahnya hanya kitab dengan Quran. Padahal kalau kita dibaca, ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan, mujizat Allah, qul inna rahmatan ya Rasulullah. Buka mata dan hatinya, insya Allah barokah. Amin. Kalau kita yakin, jangan sekali-kali menyakiti dan disakiti kepada guru-guru semua yang ada di dunia ini atau ciptaan Allah. Kalau sudah dikasih ilmu, jangan sampai tersakiti dan disakiti. Apalagi ibu, bapak disakiti. Wah, jangan macam-macam. Disikat langsung itu. Gebetan. Malu atau tidak? Kalau sudah dipanggul itu menangis. Waktu hidupnya, ibunya atau bapaknya diledek sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Ulama itu kan macam-macam. Dikasih tempat, dikasih sejarah maupun ilmu-ilmunya. Macam-macam itu ulama. Tetapi apakah kalian bisa jadi pemborong? Angkat tangan. Gak mau. Takut. Betul. Makanya kita sadar, jangan sekali-kali menyakiti diri sendiri kalau belum kamu dicubit sendiri.
Ini kita sadari. Saya juga kalau tidak izin Allah, izin para guru atau leluhur, nggak mungkin bisa ke Pamotan. Gak benar? Alhamdulillah ketemu tatap wajah, tatap muka. Nusolli fardhu qul inna rahmatan ruh al-hakalima fil Allah. Alhamdulillah. Nah, biarpun kita jauh dikejar, dekat dikejar, tapi sudah tahu kabur semua. Kenapa? Waduh, Gusti Allah dilawan, malaikat dilawan, Rasulullah dilawan, hati-hati. Karena ini gratis loh. Gimana? Masjidnya coba lihat sampai ngutang. Pondok atau gimana, lihat, boleh dicek saya. Nggak punya apa, seorang musafir saya, nggak terkenal. Keturunan mana? Musafir saya, nyeker keliling, siapa yang kenal? Nggak kenal dengan saya. Kita harus sayang menyayangi, rasa demi rasa, yakin demi yakin, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampah, insya Allah barokah. Loh, nanti Bang Gubron nanti ditagih saya, biar saya jadi tumbalnya. Kenapa berani kok menumbangkan jasad, hati, ruh? Berani karena sudah tahu jalan saya. Mau apa hidup dalam dunia kalau tidak tahu jalan? Betul enggak? Mau apa pusing lama-lama di dunia, liar gembel. Lah ya apa? Kita sudah tahu jalan kok. Mau apa? Kemana larinya? Nggak ada yang sakti, nggak ada yang kaya, nggak ada apapun, kembali kepada Allah. Gembel. Sadar sekarang. Kok kamu menyakiti? Kapan menyakiti? Bahkan kita harus mendoakan dari suku manapun, budaya manapun, lintas agama, tokoh-tokoh agama, apapun antara umat ulama, tetap kita harus didoakan. Betul nggak? Apalagi TNI, Polri, itu kita perlu didoakan, menjaga dan terjaga. Gembel. Kita harus wani, harus berani, Gus. Mudah-mudahan aparatus yang ada di Indonesia meneruskan perjuangan kakek-kakeknya atau abah-abahnya maupun leluhur kita semua. Persatuan dan kesatuan demi NKRI, demi Indonesia Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Merdeka. Nah begitu. Biarpun merdeka mereka lama-lama lapar ya. Alhamdulillah. Iya tenang ya, merdeka kasih air. Merdeka lagi kasih sepiring. Iya. Sepiring berdua. Alhamdulillah. Nah, iyalah. Unik itu nggak mundur di depan. Apa? Wah, nanti Gufron tak pukul berapa sekarang? Ya, benar nggak? Jadi kita itu sadar. Kesadaran itu tergantung hatinya. Keikhlasan tergantung hatinya. Luar biasa nih Jawa Timur. Namanya juga Jawa Timur, satu tim menimurkan, menjernihkan suatu kumpulan disebut PBNU. Gimana? Mengalir ke Jawa Tengah dan mengalir ke Jawa Barat. Tapi kuncinya di Jawa Barat. Gimana? Alhamdulillah. Siapa beliau? Wah, tokoh-tokoh ulama besar. Bukan besar seperti Gus Bisri, tapi besar hatinya, besar ilmunya, besar keyakinan dan nekatnya. Betul atau tidak? Itulah ulama-ulama. Maaf Gus, bukan nyindir, kenyataan Gus. Lebih jalan Muhammad. Waduh sampai keringatan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pakai jaket, saya malu pakai kaosan. Maaf, bukan gak sopan, karena saya sudah diakui orang Jawa. Undangan berlangkoran, tapi ikatlah hatimu, ikatlah kepalamu, biar ganteng menambah kolbi.
Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Nah gitu. Apalagi sholat malam. Coba, boleh diuning sholat malam? Boleh. Nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya, boleh masuk. Kamu nanti nggak akan dikasih makan. Udah biasa, saya tahunan nggak makan pun biasa. Nggak benar? Oh, anak-anak nanti nggak dikasih apa? Kita tagih kepada Allah. Mau apa? Kita pesuruh Allah kok. Nggak benar? Mudah-mudahan Bapak Ibu berangkat ke pondok pesantren Uni, mudah-mudahan dijamin oleh Allah SWT. Dimudahkan tahun 2001 itu dihilangkan permasalahannya, didatangkan keberkahannya, dimudahkan rezekinya, dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan ibu bapak dikasih kesehatan kalau ada, kalau nggak ada mudah-mudahan diterima iman Islam. Kenapa begitu? Alhaqal yamshi innaka lima ilmu wa la yamma Allah. Kita doakan bersama. Jangan sekali kita menyakiti, jangan tersakiti, tetap kita mendoakan. Bukan tadi saya selama ini, tidak, unik ini apa adanya. Gitu? Apa adanya. Soalnya kita ini yang mondok di Unik itu nggak tahu orang tuanya. Tahu-tahu datang ke Unik mondok, datang ke Unik mondok. Begitu ini bablasan ini kabur. Aduh kacau. Kalau pondok-pondok lain langsung Gus bawa berkah segala macam. Ke Unik gak ono Gus. Alhamdulillah, mungkin sudah perjalanan gufron begini Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah iya, kita buka Quran bismillah. Nah, langsung lah. Suwen. Nah ini nih. Oh. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-36 surat Yasin ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan? Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul adzim. Monggo hadisnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Qur'an. Kitab Tauhid, yaitu bab yang menjelaskan tentang tauhid, yaitu bab qaulillahi ta'ala wala tanfa'u syafa'ah indahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang ke 7485. Hadis 7485. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Ishaq, diceritakan dari Ishaq. Hadatsana Abdul Somad, diceritakan dari Abdul Somad. Hadatsana Abdul Rahman, diceritakan dari Abdul Rahman. Huwa ibnu Abdullah bin Dinar, beliau ini adalah putra laki-lakinya Abdullah bin Dinar.
An abihi dari bapaknya, an Abi Shalih dari Abu Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini bab yang ketiga ya, bab kalamir Rabbi ma'al Jibril. Jadi kalamnya Allah bersama malaikat Jibril gitu kan. Ketika Allah memanggil para malaikat. Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, itu yang dilakukan Allah itu adalah yang pertama kali memanggil para malaikat, terutama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, innallaha qad ahabba fulan fa'ahibbahu. Jadi kata Allah, hai Jibril, saya ini mencintai hamba si A, ibaratnya saya mencintai si fulan tuh. Maka fa'ahibbahu, maka kamu juga harus mencintainya. Gitu. Hebatnya kalau kita ini cintanya diterima oleh Allah begitu. Jadi banyak yang mencintai. Fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fis sama. Nah kemudian setelah Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mencintai seorang hamba tersebut, thumma yunadi, dan malaikat Jibril pun memberikan pengumuman kepada para penghuni makhluk-makhluk di langit. Dikatakan hal yang sama, bahwasanya innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai para penghuni langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka kalian semua yang ada di langit harus mencintai dia. Makanya pantas tadi itu yang saya ceritakan, ketika Sa'ad Rifai ini diingkari, kemudian keimanan seseorang itu hilang, yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah begitu. Fayuhibbuhu ahlus sama. Setelah diumumkan oleh malaikat Jibril bahwa Allah mencintai seorang hamba tersebut, maka semua makhluk Allah yang ada di langit itu mencintai hamba tersebut, mencintai si fulan tersebut. Wa yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard, dan bahkan seorang tersebut nanti akan diterima oleh penduduk bumi. Artinya semua makhluk Allah baik di langit dan di bumi itu akan mencintai hamba tersebut. Luar biasa. Makanya mencari cintanya Allah, maqam mahabbah kepada Allah itu sulit. Kemarin sudah disampaikan bab yang kemarin, untuk mencapai pada maqam mahabbah itu kita harus punya dua sayang, yaitu khauf dan roja, dan itu yang bisa memberangkatkan kita kepada cinta yang hakiki kepada Allah. Nah kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, ya ini yang terjadi. Bukan hanya Allah yang mencintai kita, tapi semua makhluk di langit dan di bumi yang dikomando langsung oleh malaikat Jibril. Akhrajahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke 2637 itu kalau dalam Imam Muslim. Kalau Bukhari hadis yang ke 7485. Shadaqallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran dengan hadis, gimana Gus? Quran dengan hadis gimana Gus? Cocok. Pacok. Mantep. Mantep. Bisa baca kok mantep. Maaf loh Gus. Jangan marah. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan santri-santri unik ini harus ahli kitab loh. Santri-santri unik putra-putri harus menjadi ahli Quran. Jangan ahli turun, jangan ahli malas. Ini loh, sebetulnya kalian itu dekat dengan saya ini, waduh, sebetulnya gimana ini kita bisa menghafalkan kitab, bisa menghafalkan Quran. Gak ada, kabur. Malasnya bukan main. Makanya saya nggak nyindir siapa saja, sendiri kok, anak sendiri. Kita ini penting loh, kita ngaji Quran, kitabnya. Karena di sini tidak ada sekolahan, hanya Quran dan kitab. Nah, kalau kita sudah dikasih ilmu, terapkanlah ilmu.
Jangan jadi pemalas. Makanya tadi saya marah-marah, bukan, sebetulnya itu supaya tergugah hatinya, kembali ke fitrahnya, kitab dengan Quran. Jangan coba-coba, jangan main-main membohongi Quran dan hadis. Kitab kembus. Paling gagah, paling ini, tiba-tiba wah nggak karuan, hati-hati dikajar nanti, bahaya. Dia ya tetanggaan dengan Majang Tengah, tapi alhamdulillah Majang Tengah ya banyak, pamotannya banyak, di Malang pun banyak, sampai luar kota pun banyak sekali. Alhamdulillah. Malaikatnya selangit ini, malaikat kumpul semua. Kenapa? Kalau kamu punya mata hati yang jernih, pasti kelihatan malaikat. Di mana tempatnya? Kiri dan kanan, atas bawah. Kenapa? Pengen tahu? Bayar dulu kepada Allah, bukan ke saya. Apa bayarnya? Sok belajar ibadah yang sungguh-sungguh, pasti ketemu dengan ilmunya. Ya kan? Mudah-mudahan ini satu nikmat dan barokah. Gitu. Jadi santri unik itu mau sholat malam aja pencet gotan. Masa harus ingat, aduh ya. Tapi kalau lapar, wah, nggak usah pakai pencet bel, nggak usah, wah langsung mau kemana? Mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh pakai bel. Begitu pengen ke kamar mandi tidak pakai pencet bel. Bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa menyatukan dan disatukan, insya Allah barokah. Ini di Pamotan pun tiap seminggu sekali mengaji kitab Samawi Istiqomah, merasa bersyukur. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita enggak punya bekal, aduh kacau. Ya, tapi kalau kita punya bekal, kiainya tagih. Saya dulu nggak bisa tagih kiainya, nggak dikasih, laporan kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Apa? Kita kan punya hati. Apa hatinya? Dikir kepada Allah, sholawat yang banyak. Nggak betul? Rasulullah Muhammad. Itu gampang lah hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan wali-walinya Allah, dengan malaikat. Tawasulan. Doakan orang tua semua jangan tersakiti dan disakiti. Takut sakit gigi. Sudah sakit gigi, sakit hati lagi. Waduh, remak bisa. Bisa 14 tuh. Double Gus. Kamu suka sakit hati nggak? Kalau jago dulu. Mau usah suka hati Gus. Ya, yang penting barokah ya. Itu aja. Nah, panjang lebar kita doa bersama, mudah-mudahan barokah istiqomah di kitab Samawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim, wa qulina rahmatan barakah ya Allah, wa qulina rahmatan istiqomah, wa qulina rahmatan istiqomah. Ya Allah ya Karim, kitab Samawi. Ya Allah, bumi langit, qulina rahmatan ummati. Subhanallah, qulina rahmatan hidayah ya Allah, barakah selama dunia wal akhirat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qulina rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Selamat